tsunami Nusantara. Balik lagi di unboxing by Majus Indonesia dan ada gua co-host magang yang sebenarnya nggak penting produknya sih. Yang penting lihat lu tampil depan kamera aja udah lucu. Tapi lagi gue diginiin semua loh. Hah? Diginiin semua. Gini apa sih? Oke aja. Berontak gitu ya. Tapi kalau gue pasti kalau ada yang komen ke gue atau nggak suka ke gue, pasti gue sangat open minded banget, sangat terima banget. Unboxing, membedah cerita secara terang-terangan dan dikemas secara santai. Edukasi, informasi, sampai penghilang frustasi ada di sini. Tadi dulu gue belum kelar ngomong. nggak di kompor ada. Kompor gue mau dia. So, jangan sampai ketinggalan. Setiap Rabu jam 9 malam live di Instagram Majus Indonesia. Unboxing, mengunbox yang tidak ada boxnya. Majus Indonesia sebuah verifikasi. Oke guys, balik lagi di unboxing. Kita bakal mengunboxing yang tidak ada boxnya. Masih di unboxing edisi spesial JV 2022 hari kedua. Sudah hadir malam ini tamu cabutan. Ada Saki Mager Liquid, ada Lia Gomez dan ada Mami Widya di sini ya. Yang kita tarik karena memang nggak ada tamu, jadi mendingan kita tarik aja. Jadi lagi di jalan ke sana tiba-tiba tarik. Jak sini deh ikut gua. Disuruh ke sini. Nah, Saki menarik untuk ditarik ke sini karena tiba-tiba dia launching produk di sini guys. Iya. Yang agak aneh tiba-tiba, bukan gitu ya. Ceritanya tiba-tiba Alexa ada welcome to our family ya. Kurang dari seminggu yang lalu tiba-tiba posting launching barang kolaborasi. Kan nggak mungkin ya itu ya. Welcome to our family-nya nggak sampai seminggu tiba-tiba kalian launching produk bareng gitu. Apa coba? Tapi salut. Ternyata Anda di pihak kita ya. Oh iya, area tidak terlarang ya. Enggak, tapi kenapa lu pakai bilet? Lagi dicas baterainya. Alibi. Kan mod saya nggak ada TV-nya tuh, jadi kan nggak ketahuan kan. Lagi dicas baterainya. Iya. Enggak, ini bilet box keberapa ini? Kedua baru. Enggak mungkin kan putih orange. Putih. Orange punya Franklin. Oh punya orange punya Franklin. Franklin juga punya bilet box. Punya 2016. Oh jadul juga. Lama. Oh ini punya lu yang kedua. Ini punya gue yang kedua. Astaga. Aneh, aneh. Ini enggak, lu kan anak-anak nggak pakai TV dong. Ya. Mereka ini berdua juga anak nggak pakai TV. Ya. Tapi akhirnya lu pakai TV, mereka pasti nggak pakai TV kayaknya. Kadang-kadang pakai. Oh kadang-kadang pakai. Enggak, coba dikeluarin pakai apa? Oh nggak bisa dikeluarin. Oh iya, sensor. Ya kenapa pakainya itu ya? Tadi dikasih. Sama? Ada dikasih. Kalau Lia pakai apa? Oh, Wih, panelnya lucu ya? panelnya lucu ya. Lucu-lucu ini panelnya. Ini dijual? Sebentar lagi ya nggak pakai TV ini akan dikirimkan. Ya sudah mulai ini. Oh gitu. Enggak. Ini bakal dijual? Bakal dijual. Ada tulisan Gobes ya? Enggak dong. Oh ini limited edition one of one ya? Yes. Request. Menurut kamu lebih mahal ada tulisan Gobesnya atau enggak? Lebih mahal ada tulisan Gobesnya dong. Jadi jual aja. Jadi dijual aja. Dijual tapi limited nah. Ya kemarin ada si Hendra Gomez sudah di sini ya. Gue nggak tahu mereka bahas apa, saya bukan gua. Iya. Nggak, di sini gue pengen jelasin dulu nih. Mungkin banyak teman-teman yang nggak tahu Gomez itu apa sih. Nah, gue juga nggak tahu tuh. Sebetulnya ya ngomongnya itu bukan Gobes loh ya, Gobes. Gobes.
Enggak, kalau bahasa gue kubis. Iya, kubis itu memang kubis. Iya, Oh. kalau kubis kita tahu, Tahu. ya kan. Tapi kan tulisnya nggak gobes, Pak. Iya. Kubis, tulisnya kubis. KUBIS. Ayo. Kamu kan tulisnya GOBS. Iya. Gobes gitu. Kayak nama marga itu kayaknya. Iya benar. Jadi gobes itu apa sih? Kubis. Kubis Apa hubungannya kubis sama kalian gitu? berawalnya itu kan member-member Hocik itu kan kalau nyuruh-nyuruh aku gitu kan menirukan Siska Kol. Oh. Kokol tuh kubis. Nah, Mami Widya itu nggak ngerti Siska Kol itu siapa. Artinya Kamu nggak tahu? Oh iya. Tahu. Nasi goreng 80 juta cek gitu. Tahu baru-baru. Oh, setelah dikasih tahu baru tahu. baru tahu. Mami hanya mengira Siska Kol, Siska Kubis. Apa itu? Enggak, setauku ya, kalau kita kan ada grup nih, aku, dia, Faruk, Dekai gitu kan, Iya. ada Tonga juga. Dia tuh selalu update-update yang kayaknya tuh lagi hype gitu. Tapi kalau sampai dia nggak tahu Siska Kol sih aneh. Serius Aneh. Aku Dia tuh bisa tiba-tiba kirim link YouTube orang mukbang atau orang apa gitu. Kayaknya yang hype tuh dia segala tahu gitu. Kita nggak tahu, taunya dari dia. Tapi nggak tahu Siska Kol. Enggak, maksudnya gini, dia tuh kan sering dipanggilin apa tuh namanya Lisa Kol. Habis itu aku ledekin gitu loh, karena kalau si Kol yang satu itu kan kalau ngomong berapa juta cek, apa cek, ya gitu kan. Dia dibilangin kol apa sih, kol kubis lah, udah gitu. Oh, jadi foundernya sebenarnya dia ya? Betul. Founder Yang nama beri nih. nama. Oke, terus Gobes itu apa? Komunitas? Enggak lah, Apa asosiasi? kita lebih tepatnya tim rusuhnya tim Ojek Indonesia. Sebentar. Tim rusuh tuh bisa pakai sampai akunnya namanya Gobes semua. Iya kan rusuh kan? Sampai gue mau ngetik aja tulis Gobes. Keluar banyak banget sih. Ini DKI aja sempat ganti namanya Gobes kan ya. DKI sempat ganti nama. Gue bilang, ya apa sih Opa DKI Gobes gitu ya. Oh, oke, mungkin dia udah jadi penasehat atau apa. Iya. Jadi prinsipal dia kayaknya. Kenapa nggak jadi komunitas? Enggak lah, karena kan kita lahirnya dari tim Ojek Indonesia. Kenapa nggak jadi fanbase? Enggak juga, karena memang tetap kita gimana pun kita berpikirnya, anak-anak Gobes berpikirnya gimana pun kita undernya tim Ojek Indonesia, kita nggak mau keluar dari zona itu dulu. Oke, sekarang gue tanya nih, apa bedanya fanbase sama komunitas? Sebenarnya sama ya. Mirip-mirip Mirip, nih, sebenarnya mirip-mirip. Silakan dijawab, apa bedanya fanbase sama Oh komunitas? sorry, kalau fanbase itu adalah ada satu yang jadi panutan dan diidolakan. Ya. Kalau komunitas itu berdasarkan kayak punya interest yang sama. Ya, Betul. hobi yang sama. Kan interestnya sama. Beda. Kalau fanbase tuh ada yang Diidolakan, yang ada yang ditokohkan. Ada Sebentar, yang lu sebut pertama fanbase, kan yang diidolakan itu kan sama, interestnya sama. Cuma beda subjeknya doang, kayaknya ya. Ya oke lah, kalau mau bikin klan Gobes atau mau bikin komunitas Gobes, ya udah sekarang yang mau dijadiin fanbase-nya siapa? Yang jadi panutannya siapa? Gobes itu kan sudah komunitas tanpa perlu panutan. Kalau Jadi komunitas kan hot chick. Ya komunitas kan nggak perlu ada panutan. Kalau di Hocik gua ragu siapa yang mau Ya. dipanut soalnya. Siapa yang mau dipanut? Si Raymond diundang podcast aja nggak datang ya. Di roasting bilangnya ada itu Ducati sama Yamaha, ada Rolex sama apalah itu ya. Kalau di Hocik nggak tahu siapa yang dipanut. Cuma kan kalau komunitas ya orang ngumpul di satu warung kopi. Tiba-tiba mereka mau bikin komunitas sah-sah aja kok. Bukan Iya. karena warung kopinya gitu loh. Iya, sebenarnya kalau komunitas kan punya ya itu balik lagi, kalau komunitas biasanya punya interest yang sama kayak hot chick. Aku suka pakai hot chick, Mami suka pakai hot chick. Kita bikin komunitas yuk. Jadi yang disukai adalah Sebentar, aku mau tanya Mami. Mami suka pakai hot chick awalnya. Masa. Karena setahuku loh, Mami sama Koncon itu kan temen lama ya, zaman dari 2014 tuh.
masih mechanical mode, masih high-on, masih apa. Mami itu selalu ngikutin apa yang up to date. Ada DNA apa beli semua ya. Terus kalau tiba-tiba pakai Hotchick ya. Ya udah ngaku aja, asalnya kecelakaan. Jadi Hotchick jadi pelabuhan terakhir kali ya. Kan udah. Tapi gue bingung loh, kenapa Hotchick milihnya Mami? Loh, ya nggak tahu itu, aku juga bingung. Loh, Iya nggak tahu. apa karena sama-sama Surabaya? Enggak, Bukan. tiba-tiba aja. Maksudnya di Surabaya kan waktu itu ada banyak orang ya. Ya, Enggak, kenapa yang dipilih Mami? ya itu mesti tanya sama RAW. Iya memang itu kabur-kaburan terus dari kemarin diundang podcast gak datang si Raymond itu ya, karena gue udah nyiapin baju ya 2022 masa gak ada TV-nya buat podcast sama dia doang gitu, tapi dia gak datang. Tapi gue salut ya sama Hotchick, maksudnya gue setiap ke kota manapun, gue pergi sama MK, gue pergi sendiri pun Hotchick selalu ada gitu, yang mungkin zaman dulu gak ada gitu. Di zaman kalian bikin komunitas itu tiba-tiba blip kayak Thanos gitu aja, di komunitasnya tiba-tiba ada gitu. Yang tapi ternyata buat bikin komunitasnya gak gampang loh. Udah ngaku-ngaku Hotchick, tapi bukan Bukan tim Boci. bukan tim Hotchick. Hotchick doang, oke lu pakai Hotchick. Tapi buat jadi tim Hotchick ada lagi di atasnya. Oh, ada lagi tingkatannya lagi. Syaratnya apa tuh Mami kalau boleh tahu? Banyak nanti DM aja, Japri. Saking banyaknya. Nah, Ada term and condition di situ. sebentar Iya, nih. ada term and Zaki kan udah punya produk device nih. Ada Mau bikin komunitas nggak? RDA. Ya nggak tahu apa namanya. Based on Belum kepikiran sih. Ya, tapi mungkin sih nanti mau bikin mungkin. Oke, gini, kalau kayak gue nih, gue kan nggak sengaja punya komunitas. Army itu kan komunitas organik yang terbentuk gitu aja karena mereka saya sama-sama pakai. Waktu itu gara-garanya gue kesel ditekin Cosmonaut sama Reload, betul. Ya kan? Terus gue kesel, bangsat kenapa nge-tag gue gitu kan ya. Gue tag nih, coba yang pakai NRDA, nongol lah tuh semua, jadilah Anarmy gitu ya. Komunitas yang memang based on NRDA gitu. Terus jadi sampai sekarang. Nah, komunitas lu namain apa? Belum kepikiran sih gua. Karena kalau RDA kayaknya belum ada ya komunitas. Lah, Cosmonaut ada ya? Gang. Oh iya. Anarmy. Oh iya. Anarmy kan accidentally kan. Iya. Gak sengaja juga jadi. Gak di-create memang. Iya. Tiba-tiba jadi aja gitu. Wah, belum kepikiran sih. Itu kunci mokat. Emang ada komunitasnya? Ada. Oh ada ya? Ada. Apa namanya tuh? Tapi pakai Hellcap Indonesia. Nah, berarti namanya Ya, tapi kan lu nggak bisa pakai nama Alexa. Ya dong, Alexa udah ada nih. Udah ada, Alexa nggak cuma produk lu. Iya, lu harus lebih spesifik mengkerucutkan. Ya nantilah saya pikirin setelah sudah tembus 50.000 kali ya. Ada targetnya 50.000. Udah berapa ngomong Zak? Waduh, tadi sih denger round 5.000-an sih. Wih. Sekitar segitulah, cuman kita belum jualan. Dalam 2 hari 5.000 tapi sih prestasi loh. Oke lah, bulan depan udah bikin tuh komunitasnya. Atau berharap komunitasnya accidentally juga kayak Wah. Army. Lu mau cepet Gimana tuh? endorse Hotchick. Wah. Boleh nanti kita DM-an aja. Ya, daripada itu apa sih revenge? Daripada revenge udah ganti aja. Ganti aja, lu kasih lu jadi pasti. Nggak mungkin nggak, tampilan cantik, warna. Jadinya Hotchicks ada Z di belakang. Hotchick, iya oke. Masuk ya, masuk. Kenapa jadi meme nih? Oke, tinggal lihat nih kayaknya. Kalau Mami udah punya produk, Zaki udah punya produk, Liquid ada. RDA udah ada, mod mungkin menyusul. Belum tahu. Bikin mod tuh menjanjikan. Ya, cuma nantilah. Gua kasih tahu ya, gua kan H-1 kesini, gua itu bikin story-nya bootnya Panda. Udah ada itu si Panda pakai TV itu ya. Yang DM gua, bang berapa bang harganya bang? Banyak banget anjing. Jadi bikin mod tuh menjanjikan, tapi modnya harus ada TV-nya. Nggak, arahnya bukan gitu. Dia mau bikin apa sekarang? Ya doakan aja sih, pengennya itu bikin pot. Nah, Tapi Wow. pengennya pot yang bener-bener lain daripada yang lain.
bagaimana? Gimana tuh? Baterainya gede kah? Hidupnya dari sini mungkin. Itu pot apa inhaler? Bisa dioles-oles. Kriteria bedanya apa nih? Harga? Ukuran? Masih berangan-angan sih, Pak. Enggak, buat kamu ukuran masalah nggak? Ukuran akan jadi masalah. Coba berapa senti? Ukuran tuh buat perempuan ukuran tuh masalah guys. Ingat ya, tolong dicatat. Berarti kurang lebih bentuknya kayak mechanical ya bakalan ya. Kalau ukuran itu jadi masalah, jadi mechanical gedenya. Nah, terus kalau pot kan berarti yang kecil ya. Berarti kamu suka yang kecil. Besar juga suka. Ternyata perempuan juga mempermasalahkan ukuran ya. Enggak, ini kita ngomong vape. Vape loh ya. Iya, vape, iya. ya. Besar nggak apa-apa. Nggak masalah. Kalau nggak vape masalah juga nggak? Kalau nggak vape, Harus besar. Tapi kadang-kadang terlalu besar juga masalah loh. Iya loh. ya bisa lah dikondisikan lah ya. Oke, kenapa Lisa pengennya pot? Pengen aja sih. Karena ada RDA. Sebenarnya kalau yang gue lihat ya, pots itu secara branding lebih bagus sekarang. Bisa digantung, iya, lanyardnya, iya. Itu tuh yang gue lihat tuh, kayaknya akan jadi future yang lumayan menarik. Terus kenapa lu bikin RDA nggak bikin pot? Gue pengen mengembalikan eranya begitu. Oh, nggak, lu mengejar ketertinggalan kayaknya. Iya. Soalnya kalau ngomongin RDA sekarang jarang. Yang baru-baru paling terakhir kelinci mokat. Terus habis itu udah gak ada lagi kan. Nah itu pengen coba ngebangkitin itu dan ternyata wah kayaknya cukup menjanjikan nih. Ya, aku doakan jual 50.000 Amin. supaya apa koin juga laku lah ya. Betul, karena aspeknya banyak. Ada koil, ada kapas, ada liquid, Drip tip. ada aksesoris ya kan. Nah, Bener juga sih. Iya. Makanya kita harus support RDA guys. Tapi Ya. gua nggak pakai. ya. Bilang aja lagi dicas. Jujur nggak bawa gua. Kemarin bawa, hari ini gua nggak bawa gitu. Nggak pakai gua beneran. Ini apa? Coba nih ada coba. Astaga. Oke, terakhir guys. Ya. Gimana pendapat kalian tentang event ini? Ini kan event pertama setelah 2 tahun kita ada yang bilang puasa, ada yang bilang libur ya karena pandemik ya. Gimana menurut kalian tentang event ini? Dari siapa dulu? Terserah. Paling tua. Mami. Luar biasa sih, pecah kalau aku bilang. Meskipun nggak spek yang sebelum-sebelumnya ya, Tadi tapi Eca juga di sini ngomong begitu. Kan Eca langsung nanya ke gua, compare gitu dengan event-event yang sudah ada. Eca nanya gua bandingin. Mami, bandingin ya? kalau dibandingin sama event-event sebelumnya memang lebih pack yang sebelumnya. Oke. Cuma ini menurut aku sudah aku bilang pecah sih, karena antusiasnya ternyata masih kenceng ya. Meskipun sudah diliburkan hampir 2 tahun, tapi begitu dibuka 2 tahun lebih jadinya lah. kayak gini Oke. Anak-anak Hocik banyak yang datang gak sih? banyak. Banyak. Ada Banyak lagi ngumpul di sono. Lah kan maminya di sini. Terus ngapain mereka kumpul? kan keliling-keliling aku. Oh. Oke, lanjut. Mami udah? Oke. Siapa dulu? Siapa dulu? Terserah. Bebas. Ladies first. Oke. Biar yang berat-berat di Om Saki aja ya. Iya. Kalau yang ini sih kalau menurut aku sih memang pecah dan semoga aja ini menjadi awal. Sebentar, aku mau tanya, kamu pernah datang ke event apa sih? SVH yang sebelum Oke. pandemi. 2019. Itu pernah. Terus kalau Invex aku cuma lihat by media aja. Cuman kalau memang lihat kepadatannya kan memang pasti berkurang dari yang sebelumnya. Cuman harapannya ini event yang kali ini nih bisa mengembangkan kembali, membangkitkan kembali. Wih, Event vape. mulia sekali loh. Ini kayaknya kamu sekolahnya PR. Kayaknya bisa aja dia shiftingnya ke sana gitu ya. Oke, Saki. Gue sih sebenarnya gini, awal-awal pas denger Koromedal mau bikin event, jujur agak-agak takut, ada ketakutan lah kayak ini bakalan rame nggak ya, ini bakalan, karena masih dalam ya kita
mungkin masih shifting dari pandemi ya. Yang lo ragukan raw medalnya atau Eventnya. Oke. Eventnya, gue takutnya kayak wah nih kira-kira eksibitornya rame nggak ya atau pengunjungnya rame nggak ya. Dan ternyata pas sudah semakin mendekati ke hari H, wah eksibitornya banyak. Ternyata pas sudah sampai ke hari H, surprisingly sih menurut gue sih ini rame. Tapi memang kalau dibandingin sama event terakhir yang kita datengin di Invex, venue-nya juga kayak beda ya, lebih besar di Invex kelihatannya. Ya luas tanahnya Terus beda. eksibitornya juga kelihatannya lebih banyak kan di Invex. Tapi untuk ukuran yang istilahnya baru bener-bener kayak buka puasa banget nih, kita nggak butuh yang banyak-banyak dulu supaya perut kita nggak kaget. Ini sih menurut gue sih pecah sih. Oke. Nah menurut lo, karena tadi lo ngomong siapa yang bikin event, menurut lo penting nggak siapa yang bikin event? Karena kan tadi lo bikin raw medal, bikin event. Kayak Invex kita udah tahu siapa community dari Papi Jogja ya. Kan? Ada Fair mungkin dari Avi juga. Gitu. Penting nggak siapa yang bikin event? Sejauh ini sih sebenarnya gini, penting ya penting nggak penting juga sih. Yang penting kalau misalnya kalau yang gue lihat ya ketika misalnya bikin acara vape, ya menurut gue paling pas ketika yang menggelar adalah dari vape-nya. Oke. Misalnya gue nggak tahu orang-orang yang ada di industri. Iya, karena mereka yang tahu gimana flow-nya, mereka yang tahu gimana rules-nya, mereka yang tahu gimana kebiasaannya kita tuh gimana sih. Kalau misalnya ketika dibikin sama yang bukan dari vape, gue khawatirnya kayak akan jadi berubah arahnya gitu. Jadi kayak keluar dari kebiasaan, nggak tahu. Pernah datang nggak event yang dibikin sama bukan orang vape? Belum kan? Belum. Oh gue sering. Gue sering. Tapi bener sih, memang ada bedanya event vape yang dibikin sama orang vape dan bukan gitu. Kayak udah tahu kalau ada culture-nya cloud chasing dan segala macam, harus jurinya berapa, mereka udah tahu harus invite siapa untuk menjadi juri, cloud trick siapa yang menjadi juri. Kadang-kadang ada event juga yang gue diundang bahkan coil art-nya nggak ada gitu. Tapi ya mungkin memang buat mereka yang paling penting mungkin tenannya ya. Iya. Mungkin gitu. Tapi kalau yang ada memang orang vape, mereka menghargai nih. Oh ada cloud chasing. Cloud chasing harus tertutup. Jurinya siapa yang hitung. Bukan cuma sekedar ada cloud chasing hadiahnya gede-gedean, bukan gitu. Cloud trick juga sama gitu ya. Karena udah jadi tradisinya harus dipertahankan nih. Jadi kalau misalnya mungkin someday ada yang mau bikin IO yang lebih besar, ya paling tidak ada kolaborasi dari industrinya juga yang masuk ke situ untuk kayak ngasih tahu do and don'ts-nya gimana, flow-nya gimana mungkin ya. Kalau gua nggak tahu, kebayang misalnya kayak someday ada event sebesar YCE tapi yang B2C misalnya, wah pasti bakalan gila banget sih. Kan bakal ada. YCE. Ada. Tapi YCE kan B2B kan? Kayaknya mereka bikin kayak expo gini juga. Nah, katanya diundur ke Oktober. Tapi gue nggak tahu karena ya gue pernah datang yang di Shenzhen-nya. Gue nggak tahu kalau di sini siapa yang jadi tenannya. Akan aneh juga kalau tiba-tiba yang menjadi tenan adalah semua tenannya orang-orang dari Shenzhen. Wah. Aneh pasti. Pasti aneh. Kita kan dapat, tapi menurut gue experience baru. Betul. Ya kan? Siapa tahu di situ gue coba jadi pengunjung kan bagus. Ya. Tapi bisa jualan itu visit. Oh iya. Iya. Komunitas juga bisa datang. Mau gue support nggak gitu kan? Iya. Ya, tinggal malak. Oke, thank you Zaki. Siap, sama-sama. Thank you. Apa? Mau nambahin? Enggak nambahin. Tolong Raymond dipanggil ke sini. Raymond. Iya. Halo. Kayaknya susah deh. Thank you guys sudah simak unboxing. Mungkin ini episode terakhir ya dari unboxing spesial di GV 2022. Ya, thank you buat ketercabutannya untuk ada di sini. Sukses buat terima kasih. Alexa Z. Ya. Sukses buat Mami juga, Fabulous-nya. Ditunggu produk potnya ya. Oke, dan sukses juga buat Hocik. Semoga Hocik segera ada TV-nya. Oke guys, jangan lupa saksikan Unboxing Podcast setiap hari Rabu di YouTube-nya Unboxing Podcast. Bye-bye. Bye.